Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Minggu Panggilan. Suatu katakanlah event tahunan, acara tahunan yang boleh ada di dalam tradisi gereja Katolik yang selalu jatuh pada Minggu Paskah keempat. Dan biasanya Minggu Panggilan itu jujur ya, buat saya lebih stres nyiapin homili ketimbang Hari Raya Tritunggal Maha Kudus biasanya. Sebab biasanya kalau Minggu Panggilan, kalau kita lihat di paroki-paroki lain atau mungkin romo-romo lain selain saya, ya, itu sharing panggilan itu kok indah gitu kan, kok kayaknya penuh tawa sekali ya. Habis itu juga kok kayaknya hidup di seminar itu enak sekali gitu toh, tinggal makan, kuliah, main bola, kerjaan gitu. Dan menurut saya itu klise gitu loh, ya. Itu hanya sebuah klise yang kerap kali dipandang oleh orang-orang sehingga membangun suatu mungkin stigma hidup panggilan itu, panggilan khusus itu, entah itu menjadi seorang imam, biarawan, biarawati atau seminaris itu terkesan enak gitu kan, terkesan hidup santai. Apalagi kalau kita lihat di media-media sosial yang ada saat ini di mana keuskupan kita cukup viral itu, selalu ada komen yang mengatakan biasanya, ya itu kan mereka imam-imam itu apalagi itu cara mudah supaya hidup enak. Ya saya pun baca itu ya di medsos itu gitu. Dan ketika melihat itu saya berkata, ya mereka itu memang rumput tetangga kan selalu lebih indah gitu. Dalam hidup panggilan, saya percaya hidup panggilan apapun itu, entah itu kami yang memilih hidup selibat, kami yang memilih hidup untuk membaktikan diri pada Tuhan, ataupun mereka yang boleh memilih hidup berkeluarga, ataupun umat awam yang tidak menikah, pasti akan ada tantangannya, pasti akan ada jatuh bangunnya, pasti akan ada gembiranya juga, senangnya juga. Tidak mungkin hidup itu semuanya gembira saja. Tidak mungkin hidup itu semuanya merana saja, meratapi nasib saja. Pasti akan ada jatuh bangun dan gembiranya juga. Demikian juga dengan kami yang boleh memilih hidup panggilan. Mungkin Bapak Ibu ketika melihat entah imamnya, frater, suster, biarawan, biarawati, ketika kita bertemu dengan mereka, senyum mereka ya. Senyum bahagia gitu kan. Seolah hidup tidak ada beban. Untung aja romonya itu belum pernah ada yang misa tiba-tiba duduk tepuk-tepuk tangan sendiri gitu kan ya. Gitu. Mungkin yang terlihat itu happy, bahagia gitu kan. Tapi di balik itu semua ternyata ada pribadi-pribadi yang pergi meninggalkan keluarganya. Mungkin juga tidak dapat berjumpa lagi dengan keluarganya, pergi jauh dengan keluarganya, terpisah jauh. Ada yang mungkin juga pergi tidak direstui keluarganya. Ada yang mungkin juga dia harus mengalami kesendirian luar biasa. Entah itu di komunitasnya, di biaranya, di pasturannya. Ada mungkin ketika seorang imam, biarawan, biarawati datang ke suatu paroki, mereka hendak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ada mungkin yang mereka mengalami kesendirian, bagaimana umat juga tidak mendukung. Di balik semua penderitaan itu, di balik semua yang mungkin kesedihan itu, mereka harus tampil senang, bahagia, penuh sukacita. Di balik semuanya itu mereka harus siap sedia melayani umat. Ketika ada umat yang harus mungkin menelepon ketika mereka sedang beristirahat, tengah malam pun, Romo, ini umat saya ada yang kritis, napas sudah tinggal satu-satu. Gitu ya. Alat buat menghitung jantungnya juga udah cuma naiknya udah tinggal sisanya garis semua gitu kan. Masa romonya gak berangkat gitu kan. Mungkin juga di balik senyum itu ada orang-orang yang katakanlah mengalami suatu pergumulan batin yang luar biasa. Hidup panggilan mungkin terasa begitu indah, terlihat begitu menyenangkan. Memang rumput tetangga itu lebih bagus gitu kan. Namun juga di balik semua itu tentu ada kegembiraan tersendiri. Bagaimana hidup dalam sebuah komunitas, sama saja halnya dengan hidup perkawinan. Ketika dalam hidup perkawinan mungkin ada permasalahan dengan pasangan, pasti mereka pun yang memilih hidup perkawinan ketika keluar bekerja dari rumah
tahu di rumah itu lagi ada masalah, mau pulang juga malas kan? Mau pulang juga rasanya, aduh pulang saya harus ngurus masalah lagi, kepala udah pusing penuh dengan masalah. Ya sama dengan kami pun yang memilih hidup panggilan. Cuman bedanya ketika kami ditempatkan di suatu paroki, ditempatkan di suatu biara, di suatu komunitas, maka yang menjadi keluarga adalah umat itu sendiri. Karena ketika ada umat yang bermasalah, yang katakanlah tertimpa masalah, dan itu datang biasanya, baru datang biasanya lebih tepatnya gitu ya, baru datang entah itu kepada romo atau susternya, kami pun pusing. Kami pun pasti akan berpikir keras, kok kenapa hal ini terjadi? Kami pun sedih. Namun sebaliknya ketika ada umat pun yang mengalami sukacita, kami pun gembira di sana. Karenanya hidup panggilan apapun itu pasti ada jatuh bangunnya, ada sisi gembiranya juga. Pasti juga ada peristiwa-peristiwa menyenangkan, kenangan menyenangkan dalam diri setiap orang yang boleh memilikinya. Dan itu pasti berbeda satu sama lain. Bagaimana contohnya? Contoh saya sendiri lah ya. Saya itu kalau dulu di seminar itu, kalau mau ujian ada satu kebiasaan saya. Karena kami di sana itu satu kamar itu satu frater waktu seminari tinggi. Dan ketika ujian saya nggak bisa itu belajar di kamar seorang diri. Biasanya saya lari ke kamar tetangga saya. Saya gedor kamar dia. Bro, belajar bareng yuk. Dan itu merupakan suatu kenangan tersendiri bagaimana belajar bersama. Kadang juga belajarnya 1 jam gitu ya. Habis itu beli batagor dulu 1 jam gitu. Habis itu lagi ngobrol 1 jam. Jadi belajarnya sebenarnya sedikit gitu kan. Dan kenangan itulah yang menjadi sesuatu yang indah. Bagaimana juga ada pengalaman-pengalaman baik ketika berjumpa dengan umat yang luar biasa, yang memberikan teladan yang luar biasa juga. Namun dibaliknya juga ada pengalaman-pengalaman pahit juga yang pasti dialami. Bagaimana ada mungkin seorang frater yang dulu pernah habis-habisan jatuh sejatuh-jatuhnya sampai difitnah habis-habisan ke uskupnya itu. Ya, sampai ketika sudah selesai S2 bikin surat pengunduran diri. Ada yang seperti itu juga. Dulu namanya Frater Dismas itu. Ya. Mau masuk katedral Bogor dia ngundurin diri waktu itu. Tapi ada satu imam pernah jadi romo paroki sini juga yang sampai tiba-tiba ngechat terus nanya, "Frater kapan masuk Bogor?" Dan romo itulah yang membantu untuk menahannya, gitu ya. Dan di situ juga ada jatuh bangunnya, ada peristiwa istilahnya itu kosong, kering. Bagaimana Anda putus asa juga untuk menghadapi hidup. Namun ketika hidup ini boleh kita jalani, hidup ini boleh kita syukuri dengan sepenuh hati, bagaimana suka dukanya itu ada dan ya sudah jalani saja, hadapi saja. Maka disitulah semua orang tanpa melihat panggilannya pasti berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini saya bukan nakutin anak-anak yang mau masuk seminari ya atau masuk biara ya. Sebab pasti kalian ketika memilih jalan hidup apapun itu pasti akan ada tantangannya. Walaupun kadang saya suka ngeledek anak-anak itu, yang belum nikah, ya, yang di kur atau yang di komsos itu, atau yang di gereja juga, kadang saya suka meledek mereka. Ngecenginnya itu gampang kalau soal panggilan itu. Kalian yakin mau nikah? Sekarang hitung ya, sewa gedung berapa? Ya. Pikir ya, sewa gedung berapa gitu kan. Belum catering ya kan, belum seserahan, belum baju pengantin itu kan gak ada yang murah toh. Belum juga baju kostumnya atau seragamnya buat keluarga gitu kan. Nah, coba kamu masuk seminari atau masuk biara. Ya. Mungkin awalnya terkesan berdarah-darah, tapi ketika kamu tabisan, ketika kau kekal, kamu dipestain. Biasanya mereka bisa ledekin gitu langsung berkata, "Nggak usah gitulah Rom." Itu hanya sebatas ledek-ledekan.
Tapi kalau teman-teman yang muda mau pikirin, yang udah dadah-dadah itu apalagi ya, di Komsos itu ya silakan lah ya dipikir. Kalau enggak juga nggak apa-apa, ini bukan jebakan kok. Ya. Jadi melalui apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa panggilan hidup apapun itu, entah hidup yang menikah, entah hidup yang selibat sebagai umat awam, ataupun hidup untuk kepada Tuhan, membaktikan diri kepada Tuhan, entah sebagai imam, frater, bruder, suster, atau mungkin juga bapak uskup. Sini banyak banget uskup, udah kayak konklav, ya kan? Pasti akan ada tantangannya, pasti akan ada jatuh bangunnya, pasti ada gembiranya juga. Bagaimana melalui panggilan hidup kita masing-masing ini kita diajak untuk saling memahami, berusaha memahami panggilan hidup satu sama lain, mendukung satu sama lain. Ibarat kata, bukan ibarat kata ya, sebenarnya ketika kita mau berusaha mempromosikan minggu panggilan, dan itu hanya berlangsung di gereja saja, tapi di luar sana biasanya kan orang tua itu, ya nggak apa-apa, kami mendoakan banyak yang terpanggil menjadi bruder, suster, imam, asal jangan anak saya. Gitu kan. Mungkin juga akan ada yang berkata, ya sudahlah untuk memperbaiki status ekonomi. Maka saat itu saya berkata, mohon difikirkan baik-baik gitu ya. Apalagi yang soal terakhir itu. Karenanya kita diajak untuk sama-sama berusaha memahami panggilan hidup apapun itu. Berusaha menerima, menghargai mereka yang boleh memilih panggilan. Ternyata di dunia ini ada orang-orang khusus yang memilih hidup yang jauh berbeda dengan apa yang mungkin secara umum orang pilih. Ada yang mungkin orang-orang yang berusaha berusaha ikhlas meninggalkan keluarganya, meninggalkan cara hidup yang normal-normal saja. Ada orang-orang yang berusaha meninggalkan egoismenya, meninggalkan keinginan pribadinya demi membaktikan dirinya untuk umat maupun untuk Tuhan. Karenanya kita juga diajak untuk melihat kembali bahwa memang tidak semua imam, tidak semua suster, tidak semua bruder ataupun frater yang baik. Tapi saya percaya sama halnya juga dengan umat. Pasti di antara kita ada mereka yang sosok-sosok baik yang berusaha menampilkan Kristus. Berusaha juga untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Karena saya mengajak untuk sama-sama kita saling menghargai satu sama lain. Panggilan apapun itu yang boleh kita terima dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.